membuat kita semakin paham akan ilmu Allah gitu ya setelah kita juga mendengarkan itu. Oke, kita mulai belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, hari ini adalah hari -1 sebelum ujian. Nah, kira-kira materi terakhir yang perlu kita pahami tentang jurus apa kira-kira? Ada yang tahu jurus? Kombinasi bukan? Hah? Kombinasi. Kombinasi? Belum. Turunan benar. Apanya turunan nih? Yang terakhir biasanya apa? Aturan rantai sama perkalian. Rantai. Kombinasi. Aturan rantai udah. Sama Kombinasi, Bu. Kombinasi udah. Udah kan? Coba jelasin. Nah, sekarang terakhir adalah jurus penerapan turunan. Nah, yang akan diajarkan di kelas 11 ini ada 4 macam, Deng. Yang pertama udah Ibu jelaskan kan, penerapannya pada apa kemarin? Pada limit, bener nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi ada syaratnya, bisa diterapkan pada limit. Syaratnya apa? Ketika disubstitusi atau dimasukkan itu nilainya 0/0, maka halal menggunakan apa? Turunan. Caranya gimana? Caranya 1/1 diturunkan. Nah, untuk selanjutnya ini keren, lebih keren lagi nih. Yaitu apa? Mencari garis singgung. Singgung. Kira-kira siapa yang pernah tahu apa itu garis singgung? Pernah dengar kata-kata singgung nggak? Antum menyinggung hati gitu. Pernah. Apa sih singgung itu sebenarnya? Yang menyinggung. Apa tuh? Kena. Kena, betul. Kena dikit gitu udah menyinggung tuh ya. Kalau kena banyak itu menyakiti hati. Nah, ini bukan masalah ini bukan masalah hati ya, bukan masalah sakit hati ya. Tapi ini permasalahan garis singgung itu digunakan untuk apa? Biasanya ini digunakan untuk Ibu ilustrasikan ya. Antum pernah lihat orang mendaki gunung, Nak? Pernah ya, pendakian gunung. Pernah nggak ada informasi guru? Maaf, salah ketik. Nah, pernah nggak antum dengar gunung itu tidak bisa didaki karena memiliki kemiringan sekian derajat yang membahayakan gitu? Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah. Nah, itulah salah satu kegunaannya, dan kegunaan masih banyak lagi sebenarnya. Cuma kita cek dulu ya di sini ya. Nah, ini cuma antum selama ini kan belum pernah dapat info itu ya. Nah, sekarang Ibu akan gambarkan nih. Bayangkan ini ada sebuah kedalaman. Kalau bentuknya begini dalam lautan, kira-kira bentuk apa nih? Palung, betul sekali, palung. Oh, iya. Ya kan? Misalkan ada sebuah titik tuh, titiknya di sini nih. Entah benda apa, misalkan benda antum terselip di sini, atau ada benda antum yang jatuh ke sini, atau orang tenggelam di sini mau diambil. Pasti orang-orang itu akan mengukur perkiraan kedalaman gimana ya? Caranya dengan apa? Dengan ditarik garis singgungnya. Tariklah garis singgung. Nyareknya kok ke situ. Menarik garis singgung itu yang miring terhadap titik tersebut. Nah, kita cek. Ini ya, pokoknya miring aja. Berarti ini kan memotong ya, yang menyinggung-nyinggung, mana nyinggung. Kita buat menyinggung. Ya, nggak bisa nih. Harus memotong berarti ini. Nah, gini Kak. Nah, inilah garis singgung itu kan nggak boleh motong ya. Cuma nyentuh dikit di titik itu. Nah, gini. Kalau memotong namanya menyakiti hati. Kalau begini kan cuma menyinggung di titik itu toh. Nah, ini namanya garis singgung, Nak. Kebayang? Kemiringannya tuh sekian nih. Jadi kalau nanti menyelam kira-kira sekian gitu. Kemudian lagi kita cek yang sebelah sini, titik sini ya. Di sini berarti menyinggungnya di sini nih. Nggak boleh memotong, harus menyinggung saja. Iya, pelan-pelan. Oke. Kebayang ya apa itu garis singgung? Ya, Bu. Ya, Bu, kebayang. Ini untuk yang dalam lautan. Ini bentuk apapun ya yang bisa dideketin dengan garis singgung itu macam-macam, apapun itu. Nah, ini pegunungan nih. Bayangkan pegunungannya kayak gini nih, dengan fungsinya kayak gini bentuknya. Kira-kira nih kalau antum mau mendaki gunung, biasanya tuh ada warning gitu ya, ada
ada sebuah peringatan, antum targetnya itu mau mendaki sampai sini aja. Bosan mendaki. Nah, itu diprediksi nih, ini bahaya nggak ya kalau didaki gunung ini? Kita cek ya, kemiringannya miring banget nggak? Kalau miring banget kan nggak bisa tuh, bahaya tuh. Nih, kita cek. Miring banget nggak ini, nak, kemiringannya? Iya, Bu. Oh, Ya, Bu, bahaya nih. nih, jangan ke sana ya. Ini gunung apa entah nggak tahu. Nah, seperti itulah. Contohnya inilah yang disebut dengan garis yang menyinggung di satu titik pada kurva lain, gitu. Nah, biasanya konsepnya turunan tuh di mana? Nah, di sini nih. Di sini kan ada pertemuan tuh antara titik dengan garis ini, benar? Ya, Bu. Nah, yang garis ini disebut, Ibu sebut tulisannya di sini mana? Ini adalah loh, nggak ada. Loh, kok macet? Nah, jadi yang garis loh, kok nggak bisa muncul A-nya? Nah, ini dah. Jadi garis loh, kok nggak bisa? Oh, di sini di atas. Jadi garis tadi itu disebut garis. Kok nggak enak kalau muncul di atas? Oke, kita akan buat ini aja deh. Inilah disebut dengan garis singgung. Jeleknya. Ya, begitu ya. Nah, penerapannya di mana turunannya? Kita akan lihat. Garis singgung ini punya persamaan nggak, nak? Persamaan. Ini loh persamaan tuh. Y sama dengan MX plus C. X plus T. Mau T boleh, mau C boleh. Nah, inilah namanya persamaan garis singgung. Jadi, ini adalah titik singgungnya. Ini adalah garis singgungnya. Nah, menyinggung di sini itu menyinggung gimana cara mencarinya? Mencarinya adalah disebut dengan M. M itu adalah turunannya si grafik ini. Jadi, ini Bu sebut Y, berarti kemiringan di titik ini itu adalah disebut dengan gradien. Pernah dengar gradien nggak? Pernah. Disebut gradien, dan gradiennya adalah turunannya si ini, gitu. Kenapa begitu ceritanya? Panjang, deketin dengan limit. Nah, intinya begitulah. Nah, gimana teorinya? Kita akan bahas. Inilah teorinya, langkah-langkahnya. Ibu akan jelaskan di sini. Ini contoh dulu ya, ini teorinya di sini, teori. Jadi teorinya apa? Teorinya teorinya seperti yang di PDF, langsung aja dibuka PDF ya. Buka PDF, Ibu bawa ke situ. PDF antum masih ada kan, nak ya? Ya, Bu. Jangan dibuang, itu nanti menyesal kalau dibuang karena banyak latihan soal dan pembahasan di situ. Oke, kita buka yang ini dia. Nah, di gradien. Ini, nak, rumusnya ya. Jadi gradien itu disingkat dengan M, dan apakah itu? Dia adalah turunan dari fungsi F. Itu adalah gradien. Nah, persamaannya gimana? Persamaannya rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita tulis di whiteboard ya. Kita tulis di whiteboard, teorinya di sebelah sini berarti. Di mana kita lihat. Nah, ini dia. Teorinya apa? Teorinya adalah Ibu tulis bahwa yang namanya gradien itu adalah, Ibu tulis ya, gradien itu sama dengan M. Apakah M? M itu adalah turunan dari Y. Nah, sedangkan persamaan ini adalah garis singgung ya. Ini garis singgung. Bedakan, ada namanya garis singgung, ada namanya persamaan garis singgung. Kalau persamaan berarti rumusnya ada Y min Y1. X1-nya tuh gede. Sama dengan nanti satunya aja. X min X1. Nah, ini Y min 1 ini Bu tulis di sini, ini 1, ini 1. Satunya di sini. Oke. Hanya ini, nak, teorinya. Gampang kan diinget-inget ya? Kita kotakin dulu. Kotakinnya mana nih? Garis. Salah deh. Bukan ini. Jadi blur gitu. Pakai ini aja kali ya. Tapi satu-satu nggak apa-apa deh. Nah, ini dikotakin. Ini teorinya hanya ini aja. Jadi
Dengan konsep ini, seperti apa sih penerapannya? Penerapannya contohnya seperti ini ya, di sebelahnya. Kita ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan garis singgung aja atau persamaan garis singgung? Bu. Persamaan. Persamaan, Persamaan. betul. Berarti menggunakan checklist yang di atas atau checklist yang di bawah? Yang di bawah. Oke, yang di bawah. Yang di bawah berarti butuh apa saja? Kita butuh yang namanya M, benar? Benar. Nah, dari mana M diperoleh? Tadi dari mana kata dia? Turunan ini, Bu. Iya, betul. Turunannya si Y kan? Kita turunkan Ya. ya. Ini Ya. adalah Oh, gitu. Iya, betul. Ini adalah si M. Turunannya dia nih. Kalau kita punya sebuah grafik seperti ini kan satu-satu turunkannya. Ini dulu, tambah ini, tambah ini. X kuadrat turunannya berapa, Nak? 2x. Pinter. 2x. Ya. 4x turunannya berapa, Nak? Plus 4. Yes. Betul. Nah, sekarang ini loh kok mengandung X padahal kan gradien itu harusnya kan ada nilainya. Kok ada X-nya? Jangan takut, di sini sudah disediakan. Yang di depan sini disebut dengan X1. Yang di belakang adalah X2. Gitu. Jadi gimana? Jadi masukkan X1-nya. X1-nya berarti berapa dong? 2 dikali 2 dikali 2. betul, tambah 4. Jadi Jadi 8. 8. betul. Ketemu kan M-nya 8, X1-nya ketemu kok X2 ya, salah. Y1 maksud Ibu kenapa jadi X2, Y1. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus nih. Rumusnya adalah Y min Y1. Loh, Ibu kan di bawah udah jelasin juga ya, nggak apa-apa deh. Udah ditulis lagi nggak apa. M terus siapakan lagi, inget-inget ya rumusnya X min X1. Sekarang sambil melihat penjelasan Ibu, tulis rumusnya ini Nak di whiteboard atau di kertas buku antum, foto nih ke Ibu. Tinggal kita masukkan ya sambil Ibu jelaskan, antum tulis rumusnya. Y min Y1. Y1-nya berapa? Mana? Y1-nya. Oh, 13. Betul, 13. M-nya adalah 8. betul. X1-nya berapa? X1-nya 2. 2. Sedangkan yang tidak ada tandanya 1 berarti dibiarin aja. Nah, sekarang kita operasikan 8 kita kalikan X, 8 kita kalikan min 2. Jadi ketemulah bahwa Y sama dengan 8X min berapa, Nak? Min 8x. min 16. Min 6. Ini 16 di bawah 13. sini plus 13. Berarti berapa? Berarti 16 dikurang 13, Bu. Iya, Berarti muncullah apa dia? min 3, Bu, min 3. Dikurangi 13 min 3. Iya, jadi jawabannya yang mana nih? Min 3 bukan, Bu? Iya, betul, ini jawabannya. Yang A. Gampang ya? Ibu tulis langkah-langkahnya. Silahkan ditulis rumusnya, Ibu tulis langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkah pengerjaan. Berarti langkah pertama apa tadi yang seperti Ibu lakukan? Mencari dulu apa? Turunannya, Bu. M atau dia itu turunan. Nah, atau mencari gradien. Gradien. Kemudian langkah kedua apa, Nak? Masukin dulu, Bu. Masukin. Ya, betul. Ibu Hasil katakan turunannya. jika M mengandung apa? X, maka masukkan apa? X1-nya dimasukin ke Maka masukkan X1 ke M. Gitu kan? Kok XI? X1 ke M. Nah, langkah kedua apa yang dilakukan lagi? Masukkan X1, Y1, dan M ke dalam mana? Ke dalam rumus kan? Ya. Nah, selesai. Hanya 2 langkah ini ternyata untuk menyelesaikan mencari persamaan. Cara langkah pengerjaan mencari persamaan garis singgung. Oke. Gitu, Nak. Ada pertanyaan dari sini? Sampai sini? Ada? Bisa difahami tidak?
Halo, bisa Ya, Bu, dipahami? insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya, Pahami Bu. ya. Oke, kita cek udah nulis nih Hadin. Siapa lagi yang udah nulis? Rashid udah, Dahran udah. Oke, ikhlas mau nulis di buku boleh. Coba Daril ngirim nggak ya? Biasanya Daril ngirim di WA. Belum ada yang, udah ada nih. Apa ini? Soit apa tuh soit? Bandara Soekarno-Hatta. Oh, ngapain di sana? Yuda lagi menerbangkan pesawat. Lagi di perjalanan, Bu. Oke, hati-hati ya. Antum mau kemana, nak? Pare. Oh, ada Ya acara juga. apa? Mau itu latihan buat TOEFL. Oh, gitu. Oh. Kok enggak panjang jadinya, dan nanti aja ibu diskusi. Ya intinya kalau itu yang udah izin dan itu yang terbaik ya udah ibu apa namanya doain aja, dan jangan lupa ya tetap ikutin pelajarannya. Oke, siap? Oke, Bu. Lanjut ya. Nah sekarang coba kita latihan nih. Sama-sama ya kita cek rumusnya. Coba bareng-bareng antum sebutin apa rumusnya? Y kurang satu sama dengan Sama dengan M dalam kurang S kurang X1. Kurangi Betul, pintar. X1. Langkah-langkahnya apa? Mencari turunannya dulu. dari Gradien turunan. Terus Terus kalau M mengandung X, satu gradien S1 ke M-nya. ke dalam rumus. oke, sip. Sekarang kita uji ke soal ya. Soal di apa namanya? Antum kemarin udah dapat kan yang PDF itu? Kita uji di PDF. Nomor berapa? Nomor kita yang udah, yang belum dikerjakan aja. Yang udah kan jangan. Nomor tadi garis singgung ya. Nah, ini dia nomor 9. Ingat, walaupun dia pangkatnya 3 nggak masalah. Tetap turunan dan dimasukin min 3-nya ke situ. Siap ya? Coba ya. Oke, dicoba ya. Ibu pindah ke ini whiteboard ininya, coba pertanyaannya. Kita pindah. Nah, kita pindah aja di whiteboard nomor 9. Mana ya whiteboardnya? Yang mana, Bu? Tunggu nak. Ini belum mana sih ininya? Nah, plus kita buka dulu di sini. Ctrl V. Nah, kelihatan di whiteboard antum? Gede banget nih. Ya, Bu. Coba dulu ya. Langkah-langkahnya udah inget, silahkan dicoba. 1 menit. Habis itu dipresentasikan yang berani presentasikan ya. Ibu mau cek absen di GC dulu. ...27 orang. Antum di sini ada berapa orang ya di kelas ini? Cek dulu berapa orang ya? 28. 28. Hilang berapa orang ya? Oh iya, hilang 2 orang berarti. 1 orang ya, hilang 1 orang. Siapakah dia yang tidak ada di Zoom? Udah, coba dulu. Kita cek di whiteboardnya udah pada nyoba belum ya? Nyoba di kertas boleh nak, dikirim Bu Apri, bilang ke ibu ya kalau Bu Apri di chat Zoom, Bu cek Bu Apri saya gitu. Gradien ini gimana, Bu? Kenapa nak? Gradien? Ya. Pakai ini, gradien itu pakai turunannya ini nak, diturunkan. Berarti 3x kuadrat plus 8x plus 5. Nah, mengandung x kan, masukin min 3 sebagai x-nya. Nanti ketemu gradiennya. Oke.
Kayaknya siapa yang nggak ada ya? Coba ibu cek dulu. Ini ada udah ngirimin nih. Ya betul. Oke, udah ngirim. Siapa lagi udah ngirim belum? Fatih. Oke. Sudah 1 menit. Kita yang berani menyampaikan jawaban? Ada yang berani? Saya mampu. Nomor 9. Ya udah, Ibu tuliskan, antum dikte Ibu. Siapa yang berani? Siapa berani yang presentasi? Asli Bu. Ya, silahkan Nak, dikte Ibu. Ibu harus ngapain pertama? Pertama cari gradiennya. Oke, cari gradien. Caranya? Caranya kan gradien itu sama dengan Y petik ya. Berarti diturunin dulu Y-nya. Jadi 3X. Jadi Y petik sama dengan 3X plus 8X. 3X apa nih? 3X apa nih? 3X kuadrat. 3X kuadrat plus 8X. Terus? Plus 5. Habis itu? Lalu masukin X-nya ke, maksudnya kan itu ada titik 3. Nah, jadi X-nya. Ya, berarti sini. masukin ke X. Oke. Ya. Jadi 3 dikali 9. Jadi 9 tambah 8 kali 3. Terus? Kali 5. Jadi berapa jawabannya? Sebentar Bu. Kan 27 tambah 24, 50, 57. 57. Ya. Yakin nih? Ini 3 apa min 3 ya? Itu 8 kali 3 ya? Ini 3 apa min 3 ya? Oh, min 3 Bu. Jadi berapa tuh? Berarti 27 dikurang 24. 8 Bu. 8. 8. Oke, 8. Nah, habis itu Bu ngapain? Itu karena tadi gradiennya udah masukin ke rumus yang Y dikurang Y1 sama dengan M ya, dikali X dikurang X1. Oke. Terus? Nah, itu dimasukin Y-nya tetap, terus min 2 sama dengan 8. Terus? Dengan 8 dikali X min plus 3. Oke. Terus? Nah, itu pertama dikali dulu tuh 8X. 8X plus 24. 8X plus 24. Nah, itu dipindahin min 2-nya ke ruas kanan. Jadi Y sama dengan 8X plus 24 plus 2. Berapa Y jawabannya? dengan 8X plus 26. Betul. Apa jawabannya dong? D. Oke. Oke, siapa yang masih bingung? Paham nggak? Oh, paham Bu. Siapa Nak? Halo. Tadi katanya paham belum tadi yang berbicara? Siapa Nak? Ayo, mumpung kita hari ini kita selesaikan materi. Jadi kalau belum paham silahkan ditanyakan. Minggu depan ujian. Bu, itu angka pertama gimana, Bu? Angka pertama yang mana ini? Itu minus M atau M? M. Ini kecoret M aja. Gitu. Oh, Dihapus ya. Tunggu. Ini M aja. Kecoret tadi. Oke. Oh, Ya, ada apa Nak? Ada yang tanyakan? enggak Bu. Udah ya? Itu Halo. Yang mana Nak? itu M-nya Bu masih kurang ngerti Bu, Ana Bu. Oh gitu Bu, ya. itu Bu, yang di M itu 3S pangkat 2 ya, Bu? Ya, Oh, Ana langsung habisin tadi lupa. Ana mau nanya Bu. Ya, boleh. Ini kan kalau misalnya titiknya udah diketahui. Nah, kalau misalnya garis singgungnya itu ternyata persamaan, misalnya kayak tegak lurus atau sejajar gitu, berarti kita pakai M-nya tuh dicari dulu nilai M-nya itu berapa. Iya, betul. Ya, itu next level ya. Next level. Ini belum, masih ini dulu. Betul. Jadi Ibu jelasin lagi ya. Ceritanya tadi ilustrasinya ini nih. Ilustrasinya kan begini tadi.
Kan kita ada sebuah titik tuh di sebuah kurva yang disebutin tadi kan, X1 Y1 di sini nih. Nah, kemudian tujuannya mencari persamaan garis ini nih yang dia itu ada di kurva, terus dia tuh melalui titik ini. Inilah garisnya. Berapa persamaannya? Cara nyarinya gimana? Tentu kita harus nyari dulu kemiringan dari kurva ini dulu kan. Untuk nyarinya gimana? Yaitu turunannya. Makanya butuh M tadi. Nah, M ini digunakan masukin ke dalam rumusnya garis ini tadi, yaitu apa rumusnya? Rumusnya garisnya adalah salah. Mana tadi rumus garisnya? Di belakang ya? Nih, ini dia rumus garisnya. Rumus garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, gitu ceritanya, nak. Apa itu M? M tadi kan turunan tuh. Turunan dari Y. Berarti 1, X pangkat 3 turunannya apa? 3X kuadrat. Plus 4X kuadrat turunannya apa? 8X. 5X turunannya apa? 5. 8 turunannya apa? 0. Seperti itu. Nah, kok tapi nggak ada X-nya, ya udah berarti masukkanlah si X ini, dimasukkan ke sini. Nih, dimasukin semua gitu, nak. Masukin juga ke sini. Nah, ketemulah M nilainya adalah 8. Berarti kemiringannya tuh 8 tuh. Dimana 8? Yes, pokoknya kemiringannya 8. Akhirnya dimasukinlah ke sini. Ke rumus ini M-nya itu masuk ke sini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Jadi gitu ya. Ini kita masih bahasnya Alhamdulillah. Hah? Gimana? Nggak Bu, paham Bu. Oke, ini masih Alhamdulillah, level 1 ya, untuk yang tegak lurus, sejajar sebagainya nanti sabar. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, insya Saya, Allah. Insya Allah bisa, Bu. lanjut sekarang berarti keberapa? Penerapan keberapa nih? Ini penerapan tadi Bu nulisnya di sini. Oke, jadi langkah-langkahnya setelah kita mengetahui mencari garis singgung digunakan untuk mendaki gunung. Ini dihapus saja ya nanti. Loh, kok digunakan untuk mendaki gunung? Jadi salah paham nanti. Contohnya itu cuma ilustrasi aja ya. Nah, kemudian kita akan menuliskan cara-caranya. Cara-caranya apa tadi untuk mencari garis singgung? Yang pertama, ini dihilangin dulu. Yang pertama yang kita tahu, tunggu dulu. Nah, di sini aja. Yang pertama yang kita tahu tadi apa caranya? Untuk mencari persamaan garis singgung, langkah-langkahnya tadi apa? Yang pertama, Mencari gradien. mencari gradien, di mana gradiennya adalah ternyata apa? M sama dengan Y1. Ya, betul. Jika mengandung X, tadi di mana? Jika mengandung X, maka Masukkan X1 ke M. betul, maka masukkan X1 ke M-nya tadi. Dah selesai. Kedua apa? Masukkan X1 Y1 M ke persamaan ke apa? Ke rumus ya. Iya, dalam Ke rumusnya. Rumusnya apa? Tulis di sini rumusnya adalah XY Y min Y. M X min X. X1 ya. Tulis X1. Di sini tulis 1. Oke, berarti bisa ke selanjutnya ya, penerapan selanjutnya ya. Penerapan kedua hanya begini sementara. Nanti kalau antum mau next level nanti ya, sabar. Nomor 3. Kira-kira penerapannya untuk mencari apa nih? Ayo, siapa yang bisa nebak? Oh, bukan. Hah? Mencari kesukaan antum aja ini. Kesukaan antum pasti suka nih kalau ibu bahas. Semua orang pasti suka. Kalau antum dapat uang saku paling maksimal, seneng nggak? Iya, Bu. Mencari nilai maksimal. Dana paling maksimal, seneng kan? Nah, ini kita akan mencari maksimal dan minimal. Kok ada minimalnya, Bu? Iya, jadi setiap grafik ilustrasinya gini nih. Coba contohin ya ilustrasinya ya. Di mana gambarnya dia tadi? Ini di sini. Ya, benar. Nah, betul. Jadi setiap apapun, nak, kalau dia bentuknya bisa dibentuk angka dan bisa dibentuk grafik, pakai apa, Bu, bentuknya grafik? Antun pakai Desmos aja. Desmos itu ini.
desmos.com. Nah, itu antum persamaan apapun itu bisa dijadikan grafik. Contohnya nih ya, Ibu tulis ini nih AB, misalkan 2 pangkat X. Nah, gambarnya begini, yang depan yang ininya tadi gambarnya begini. Jadi gitu, nak. Kebayang ya? Ini mau antum buat 3 grafik, 4 grafik boleh. Nah, kalau di sini Ibu lanjutkan ya, Ibu pindah ke sini, ini contoh nih. Jadi, permasalahan kehidupan antum sehari-hari itu antum bisa masukkan menjadi ke sebuah grafik. Kalau ini biasanya diterapkan di bidang ekonomi. Perusahaan biasanya. Perusahaan tingkat besar itu mereka penjualannya kan untuk menganalisa pakai grafik begini. Nah, pertanyaannya, kalau antum lihat grafik ini, mencapai maksimum dan minimum itu di mana? Tebak, Diana. Titik. Berarti paling atas. Titik paling atas maksimum nih. Titik paling atas. Minimum 20. 20. Sono. Paling minimum berapa? Minus 10. Minus. 10. Ini padahal masih terus ke bawah tuh. Masih terus ke atas. Nah, ternyata dalam teori kita, teori matematik itu pencapaian maksimum dan minimum puncaknya, nak. Ini kebetulan grafiknya ada 2 puncak nih. Puncaknya nih. Ting. Kita lihat di puncak. Kenapa Bu nggak dipilih yang sebelah sono terus ke sono? Yang diambil adalah yang stabil. Karena untuk mencapai maksimum dan minimum yang stabil itu kan dilihat di puncak tuh. Ini kan nggak stabil tuh. Kalau kita teruskan kita nggak bisa menerka sampai tak hingga kan? Ini juga sampai tak hingga, benar? Benar. Maka ya, Bu. diambil yang paling stabil. Yang paling stabil itu adalah puncak yang bentuknya gunung seperti ini. Nah, ini sama lembah ya, Bu ya? iya, lembah sama gunung apa ya? Amplitudo kalau bahasa fisika ya. Nah, ini di gelombang suara kan juga begitu. Gelombang suara antum itu naik turun gitu, nak. Itu juga ada lembah ini ya. Makanya suara sopra itu kalau bagaimana bentuknya itu juga pakai matematik ngitungnya, pakai maksimum minimum. Gitu. Nah, inilah bentuk yang seperti ini kemiringannya jadi begini nih kemiringannya. Kita udah tadi belajar ya, kemiringan itu adalah garis singgung. Kalau kemiringannya lurus menurut antum ini positif, negatif apa 0? Kalau lurus begini. Positif. Lurus datar. Kemiringannya datar. Berarti miring nggak sih dia? Kalau miring begini naik tuh. Miring begini turun tuh dari atas ke bawah tuh. Kalau miring begini dia miring nggak sih? Enggak. Kalau nggak miring berarti apa? 0 0. gitu. Iya, betul sekali. Dari ilustrasi ini didapatkan untuk mencapai maksimum dan minimum syaratnya apa? Bahwa turunannya harus sama dengan 0. Begitu itu syaratnya ya. Gampang ya. Jadi ini syarat supaya mencapai maksimum dan minimum syarat. Gitu. Gimana dong ininya membuktikannya? Coba kita buktikan. Kita cari di sini nih. Ini adalah si Y. Oke. Turunannya berarti berapa, nak? Ibu 3X. Ini adalah data fundraising antum di Dimension. Ada yang turun nilainya tuh ada yang di sini, ada yang naik banget. Tapi rata-rata nih, nilai rata-rata pencapaian itu sekian ini rata-rata nih. Akan anak lah di sini. Ibu nggak akan lihat data yang atas atau data yang bawah, tapi Ibu akan lihat data rata-rata ini, maksimum berapa, minimum berapa. Makanya di situ kita pakai turunannya sama dengan 0. Gitu, nak. Paham sampai sini? Ya, paham. Kita lanjutkan. Insya Allah. Ini kan syaratnya turunnya sama dengan 0. Kita turunkan dulu ya. X pangkat 3 turunnya adalah 3X. Betul, 3X kuadrat. Terus? Kuadrat. 6. Min 6X. Terus? Sama dengan 0. Betul. Nah, karena dia harus sama dengan 0, ingat, semua mengandung X, semua mengandung 3. Apakah boleh dikeluarkan salah satu? X, Bu, dikeluarin. X sama 3 dikeluarin. Betul, dua-duanya milik bersama ya. Maka dikeluarin, dikurungin. Di sini sisa apa nih kalau dikeluarin 3X? Betul, tinggal X. Nah, yang sebelah dalam sisa apa? Min 2, betul. Nah, logikanya begini pertanyaannya. Mereka akhirnya menjadi sebuah perkalian. Perkalian kalau sama dengan 0, salah satunya 0 nggak? Atau dua-duanya 0? Iya, berarti apa? Ya, Bu.
Ada dua kemungkinan nih. Kalau tidak 3x yang 0, 3x sama dengan 0, bisa jadi yang satunya kan, maka ada tanda atau. Atau itu begini tandanya. Iya, atau apa? X min 2 sama dengan 0. Begitu ceritanya. Terus gimana dong? Terus berarti X-nya berapa ini kemungkinannya? X-nya adalah 0/3. 0 per 3, 0 ya. Benar? X yang Ya, sebelah sini berarti berapa? 2. 2. Nah, ini cara melihat tanpa menggunakan tabel. Kalau di sini tabelnya kelihatan ya. Dia saat di sini, di naik sini, ternyata saat apa? 0 kan? Nah, di bawah saat apa? Saat 2. Benar nggak? Iya kan? Benar ya? Sama ya. Nah, tapi di sini kalau tanpa menggunakan grafik, kita hanya menggunakan rumus ini, sudah ketahuan ada 2x nih yang dihasilkan. Tapi kita nggak tahu x mana yang menghasilkan maksimal. Maka dari itu kita masukkan nilai x tadi ke dalam y-nya lagi. Yaitu apa? Ketika x sama dengan 0, kita cari nih nilainya, y-nya berapa. Berapakah y-nya? Kita tanya, y-nya berapa ya? Ting, kita kepo. 0 ini menghasilkan maksimum apa minimum? Karena kita belum tahu. Karena nggak tahu gambarnya, pura-puranya nggak tahu ya. Ini kan tahu karena kita pakai bantuan Desmos. Kalau ujian. Jangan pakai Desmos ya. Gawat. Alah, udah Gawat. Bu. Nah, kita lihat ya. Ayo, kita masukkan. Ketika X-nya sama dengan 0 berarti apa? Y sama dengan... Masukin 0. Ini sama dengan 3. X pangkat 3, 0 ya. 0 pangkat 3, min 3 kali 0. Betul, y-nya 3 ketemu. Gitu. Kemudian ketika ini ternyata y-nya 3. Ketika x-nya sama dengan kecoretlah dia. Tolong. Ketika x-nya sama dengan berapa nih tadi? 2. Nah, berapakah y-nya? Kita masukkan ya. Y-nya sama dengan 2 ke sini. 2 pangkat 3 kok, 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 min berapa? 3 kali 2 pangkat 2 tambah 3. Berapa jawabannya? 8 min 4 kali 3, 12 ya. 12 Plus 3. Berapa? plus 3 Plus 3. Berapa tuh? Min 1. Betul, min 1 ya. Nah, kita cek. Ini berarti maksimum atau minimum berarti nilai Y ini? Minimum. 3. Maksimum, Bu. Maksimum. Max. Ini max-nya. Nah, kalau yang ini minimum atau max? Minimum. Nah, ketahuan nih, tanpa menggunakan grafik kita bisa mengetahui bahwa maksimumnya adalah 3, minimumnya adalah min 1. Nah, gitu. Paham sampai sini ceritanya? Inilah Bu, ilustrasi. anak pengen nanya, Bu. Boleh. Bu. Boleh, Nak. Itu kan X sama dengan 2. Y-nya itu kan diambil dari X pangkat 3. Min 3X kuadrat tambah 3. Kenapa nggak diambilnya dari yang hasil turunannya aja di 3X 2 min 6X? Ya, jadi yang turunan itu di sini, ini adalah turunan tuh. Nih turunan. Ini turunan. Kalau kita kembalikan ke turunan, ya jawabannya 0 nanti kan. Karena turunannya posisinya ada pas tiduran begini. Kita pakai syarat tadi kan. Nah, maka kita kembalikan ke fungsi grafik asal. Kenapa? Karena tujuan kita memeriksa grafik asalnya ini, Nak. Tujuan kita kan itu. Tujuan kita mencari manakah maksimal dan minimal dari grafik ini. Bukan dari turunannya gitu. Paham ya? Ibu. Tapi turunan itu sebagai syarat. Syaratnya harus sama dengan 0 untuk mencapai maksimum dan minimum. Loh, kenapa, Bu, nggak dipakai yang di sini aja yang tinggi gini? Karena ini ada pencilan data ya, nggak semua orang. Tapi diambil yang rata-rata kebanyakan orang. Ini juga nggak semua orang ya bisa kurang banget, terus ini tinggi banget. Ini kan nggak semua orang. Jadi nggak bisa diukur nih. Makanya diambil adalah yang menghasilkan ini, Y-nya adalah 0. Ini udah berdasarkan penelitian dan pembuktian bahwa di sinilah nilai rata-rata yang maksimum dan minimum gitu. Paham, Nak? Paham? Bu. Iya, Nak. Kenapa? Mau nanya. Boleh. Yang itu 3X ini, X min 2. Min 2-nya dapat dari mana ya? Min 2-nya tuh ya. gimana ya dapatnya? Ya, gini Ibu jelasin ya.
3x2 ini 3x kuadrat kalau dijabarin kan 3x kali x, benar? Ini 3x, Iya. 3x kali x. Nah, sebelah kanannya, ini kalau Ibu jabarin, bisa nggak begini? Min 2 kali 3 kali x, benar? Adakah yang sama di antara mereka? 3 sama X. Betul, 3 sama x kita keluarkan kan? Nah, setelah dikeluarin, karena milik bersama, maka dia harus dikalikan dengan kedua-duanya nih. Ada tanda min yang menghalangi, berarti apa? Tanda min diletakkan di sini. Nah, sebelah kiri ini, 3x-nya udah dikeluarin. Sisanya berapa, nak? X min 2. X aja dulu, di sebelah kiri kan X aja ini diletakkan X di sini, benar? Benar. Sebelah kanan, sisanya berapa yang belum kan 3x udah keluar nih, sisanya berapa? Min 2. Betul, dah segini ceritanya. Oke, paham ya, salah ya? Paham. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tulis langkah-langkahnya? Nggak ada? Oke, kita tulis langkah-langkahnya kalau gitu ya. Jadi langkah-langkahnya apa untuk mencari minimum dan maksimum? Kita tulis di sini. Apa yang harus Ibu lakukan dulu tadi? Mencari gradien. Gradien. Nah. Ini syaratnya apa? Gradien. Langkah-langkah. Syaratnya harus ini Bu, Y sama dengan 0. Betul, jadi Y turunannya sama dengan 0. Atau boleh juga Ibu tulis gradiennya boleh sama dengan 0, boleh. Habis itu langkah kedua apa, nak? Ini kalau Y sama dengan 0 ketemu apa sih nanti? Ketemu apa tadi? Ketemu apa sih kalau dimasukin Y sama dengan 0 tadi ketemu apa sih tadi? X sama Y-nya, Bu. Betul, ketemu X-nya kan? X-nya dulu kan yang ketemu nilai X. Nah, tujuan kita itu maksimum dan minimum kan nilai Y, benar? Ya, Bu. Baru yang kedua di sini nih kita masukkan ya. Masukkan nilai X ke F(x). Temukanlah maksimum dan Oke, gitu, nak. Langkahnya ada 2 lagi ternyata. Gampang ya, seolah ya. Ya, Bu. Sekarang kita cek ke latihan soal nih. Latihan soalnya ada di mana Ibu letakkannya tadi? Berantakan gini letakkannya. Nah, di sini nih. Latihan cerita. Menyenangkan. Soal cerita nih, kita cek ya. Sebuah home industry, jangan takut. Karena ini mencari turunannya, ketemu X-nya, masukkan ke situ. Sama-sama kita artiin ya. Sebuah home industry memproduksi X unit barang dengan biaya yang dinyatakan dengan ini biayanya ya, banyaknya biaya. Berarti anggap aja inilah Y. Bener kan? Dia Y kan? Kemudian, dan pendapatan setelah barang tersebut dijual adalah 60X. Pendapatannya 60X nih. Nah, itu. Kebayang ya? Jadi ini adalah biayanya, ini pendapatannya. Oke. Pertanyaannya apa? Keuntungan maksimal. Berarti kalau keuntungan maksimal itu kita harus nyari apa, nak? Jual. Pendapatan setelah barang tersebut dijual. Pendapatan setelah barang dijual ya. Berarti kalau untung itu apa sih? Untung itu jual dikurangi produksi biaya ya, bener nggak? Bener? Iya. Iya, Bu. Ya benar. Nah, ini jualnya 60X. Iya, harga jual kurang harga beli. Karena pertanyaannya keuntungan maksimum, maka kita tulis dulu untung itu apa sih rumusnya? Untung jual dikurangi beli. Jualnya 60X. 60X dikurangi dengan B-nya adalah, ini udah ada nih. Ibu nggak usah tulis lagi ya. Nggak apa deh, Ibu tulis lagi. Dikurangi dengan X kuadrat min 30X plus, jadi lama kan? Plus 125. Nah, 125 seperti ini. Oke. 1,25 itu, Bu. Enggak, nak. 125 kecoret. Tulis 110. Ya, gitu. Pakai sebelahnya aja deh, udah jelas tulisnya. Udah ditulis kok sebelahnya. Nih, ke bawahnya. Ini, nak, pakai ini ya. Kelihatan sampai sini? Sama persis yang saya punya Ibu tadi persis ya. Bahwa keuntungan adalah pendapatan dikurangi biaya. Pendapatannya 60X. Biayanya min X kuadrat min 30X plus 125. Ketemulah efek baru.
Efek barunya apa? Ini jadi pindah jadi min X kuadrat 60X min 30X plus 90X min 125. Paham sampai sini? Min Paham? Itu kenapa jadi 125 berubah? dipindah. Yang positif jadi minus jadi positif. Kenapa berubah? Yang mana ya? Yang di sini, apa yang di atas? Ya. Ini ya. Karena tadi 60X dikurangi min X kuadrat. Ini kan pindah ke depan nih. Jadi apa? Jadi dikali min semua. Dikurungin nak, dikali min semua gitu. Oke ya. Oke. Nah, Ini 60x dikali x kuadrat min 30x. enggak, 60X-nya biarin aja. 60X min jadi minnya. Ibu jabarin ya. Di sini Ibu jangan jadi pakai ini aja, pelan-pelan. Ini 60X kita tulis 60X. Aslinya kan begini. Kemudian min X kuadrat. Kemudian apa lagi? Min ketemu min jadi apa? Plus 30X. Gitu kan? Terus apa lagi? Min sama min sama plus adalah min 125. Oke, mana yang bisa dikumpulkan jadi satu? Yang ada X-nya kan? Ini sendirian, nggak ada temannya. Berarti min X kuadrat. Kemudian sebelahnya berapa? Plus ini kali ini 90. 90 X. 60 dapat dari mana, Bu? 60 tambah 30 nah, sama-sama ada X-nya. 30. Min 1 Oh. 25. Min 1. Oke. Sampai situ paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita tidak menggunakan cara ini, tapi kita menggunakan cara turunan ya. Cara turunan gimana? Untuk mencapai maksimum berarti turunannya sama dengan apa tadi? Y sama dengan 0. Betul, turunannya sama dengan 0. Kita nanti ketemu X-nya ya. Ternyata turunannya adalah sama dengan 0. Nah, berapa? Kita masukkan dulu turunannya. Min X kuadrat turunannya apa, nak? Min 2X min kan? 3x. Min 2X. Plus 90X turunannya adalah? Oh, 2. Ini kuadrat. Oh, kuadrat. Kan min X kuadrat turunannya min 2X, benar? Iya, Benar. Benar. 90X turunannya adalah? 90. 90. Ini harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0 kan? Ketemunya berapa berarti X-nya? Kita pindah ruas ke sono ya. Jadi ternyata 90 itu adalah 2X. Berarti X-nya adalah 90 bagi 2. 45 ya, benar? 45. 45. Alhamdulillah ketemu X-nya. Habis ketemu X-nya diapakan tadi setelah ketemu X-nya? Masukkan ke bentuk yang balik ke sini lagi kan gitu. Berarti ketemu Y-nya. Y-nya berapa? Balik lagi ke awal. Kalau ke ini pakai apa, Bu? Kalau ini dia pakai akar-akar lama ya, akar-akar gitu. Pakai bukan akar-akar apa yang namanya? Akar kuadrat. Dikaliin gini loh, pakai gini. Faktor akar kuadrat. Nah, ini sekarang kita cari Y-nya. Y-nya masukin ke sini, berarti min 45 kuadrat. Min 45 kuadrat. Minnya diletakkan di luar ya, dikuadratin dulu baru di min. Kemudian ditambah dengan 90 kali 45. Berapa dong? Coba bantu hitung. 90 kali 45. Terus dikurangi dengan 4050. 125. Berapa? 4050. Ini coba bantu ibu 4050. 45 dikuadratin berapa? Bantu ibu hitung, nak. 4050. 45 kali 1. Oh, ini. Yang ini 45 kuadrat. Berapa? 45 kuadrat. 2025. 2025. Gini. Benar? Ya, benar. Yang ini tadi berapa? 45. 4050. 4.500. 50. 4.050 gini. Iya. Oke, terus dikurangi 125. Coba dicek berapa nih, pakai kalkulator boleh tuh. Yaitu berarti 4.050 dikurangi 2025 dikurangi dengan 125. 2025 125. 50
1900. 5.950. Banyak. 1900 Bu. Yang mana dulu, Bu? 1900. Iya kan, benar 1900 ya? Iya. Iya. Jadi begitu ceritanya sama. Kita ini pakai cara manual biasa, ini pakai cara turunan. Sama nilainya. Gitu ceritanya nak ya. Jawabannya 1 juta dong Bu. 1 juta ya, karena dalam bentuk ribuan. Tinggal nambahin 03 di belakangnya. Gitu. Bu Cahya, Iya, itu Nak? Y berapa Bu? Hah? Y-nya berapa sih Bu itu? Y-nya adalah 1900. Oh, enggak, yang ini Y sama dengan ini berapa Bu? Ini enggak jelas. Oh, Y min 45 kuadrat. 45 kuadrat Min 45 dikuadratin. Minnya di luar. tambah Tambah 45 kali 90. kali 90. Dikurang 125 ya? Iya, betul. Oh. Gitu ceritanya ya. Jadi ini Bu. hanya Itu 45-nya kuadratnya dalam kurang 45. Jadi dikuadratin dulu baru dikali min 45-nya. Bedanya apa Bu? Kuadrat dalam sama kuadrat luar kurang. Beda. Kalau kita minkan begini, terus kita kuadratin, artinya nanti dia hasilnya positif. Tapi kalau dia itu dikuadratin dulu, baru dikalikan min 1, ya nanti hasilnya negatif. Gitu, Nak. Oke Bu, makasih. Sama-sama, Nak. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini yang langkah kanan ini cara manual turunan bisa. Dengan cara apa? Antum mencari faktornya. Kebayang nggak kalau faktornya itu bukan faktor yang bagus gitu kan, pakai minus ABC itu kan rumus ABC maksudnya panjang ya. Nah, makanya pakai ada solusi ini menggunakan turunan. Langsung cepet kan, X-nya ketemu 45, tinggal dimasukkan ke fx awalnya. Ini fx-nya ya, fx barunya di sini. Sama hasilnya ternyata persis gitu, Nak. Bisa dipahami? Jadi walaupun bentuknya soal cerita, konsepnya sama kalau mencari maksimum dan minimum. Apa langkahnya tadi berarti? Pertama langkahnya apa coba? Ibu. Apa dong? Pertama langkahnya? Jual dikurang itu. Langkah-langkah solusi secara umum, Nak. Berarti apa? Oh. Syarat dulu kan? Masuk ke syarat. Syaratnya apa? Oh, Y sama dengan 0. Apanya Y? Yang Y sama dengan 0. Y apa? Y? Sama dengan 0. Sama dengan atau turunan ya, bukan sembarangan Y, tapi Y turunan. Ketemulah apa tadi? Si X. Kemudian setelah ketemu X diapakan? Ketemu X, masukkan ke Y. Ke Y boleh, ke Y atau namanya adalah fx. Oke. Ini contoh soal cerita. Apakah ada soal cerita? Loh, kok ini hilang ya? Oh, udah. Kok lucu gini sih? Ya, itu hapus aja deh, hapus. Nah, adakah yang tidak soal cerita? Ada. Jadi ada yang dikasih grafik aja, ada yang soal cerita. Ini contoh soal cerita ya. Kalau yang contoh grafik kita langsung ke whiteboard coba. Ada nggak? Nih kita cari ya. Contohnya yang mana nih? Yang sebelah. Ini dia. 13. Oke. Ini aja deh, 13. Coba nomor 13 bareng-bareng yuk. Siapa yang berani? Mendekte ibu ini. Ibu tulis Itu ya. kok ada interval nanti gimana Bu? Nggak masalah, nanti milih aja. Dari interval itu diambil yang paling gede yang mana. Nggak masalah, Nak. Jadi nanti Bu ajarin. Gimana? Ibu didekte coba. Apa yang harus Ibu lakukan apa dulu? Dari ya petiknya Bu. Dari Y-nya Bu. Berarti. Y-nya berapa? Sama dengan 0. Petiknya sama dengan Jadi berapa nih? 0. Ya, terus jadiin 3x kuadrat. 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Terus? Itu bisa dibagi 3 kan? Iya, betul. Kok mirip kayak punya ibu tadi ya? Emang ya tahu? Ya, lanjut terus 3. Jadi x kuadrat min 2x. Min 2. Apa min 2x apa begini? Gini kan? Min 2x Bu harusnya.
Yakin? Coba ini kan Enggak. X kuadrat kan 3X kuadrat min 6. Ini kan, benar? Ya, Bu, benar. Ya, ya. Nah, sekarang X-nya berarti berapa X-nya? X sama dengan 0 Atau? X sama dengan plus 2. Nah, sekarang ada selang nih. Selangnya antara X-nya itu lebih besar sama dan min 1, kurang dari sama dan 2. Nah, sedangkan kita punya 0 dan 2. Masuk selang ini nggak? 2 yang Yakin? Masuk, Kita cek. Bu. Masuk, berarti kita cek ya. Satunya min 1, satunya 2. Di sini kan selangnya tuh. Dia nggak boleh keluar dari selang ini. Kita punya 0. 0 ada di sini. Masuk nggak? Ya, masuk. Masuk. Berarti aman. Masuk. Ini 2 kan ini katanya dia sama dengan kan, berarti boleh nih ikut. Berarti aman nih, solusi kita ada di sini, aman. Berarti kita tinggal cek salah satu masukkan ke sini kayak tadi Kak Ibu tadi ya. 0 masukkan ke sini. Set, ketemunya berapa Y-nya? Y-nya ketemunya 0. adalah 3, benar? 3. Sorry. Dong. Y-nya 2 Sorry. ketemunya berapa? 2. Bentar. Min 1, Bu. Iya, min 1 ya. Mana yang paling maksimum? 3. Betul. 3. Selesai. Begitu ceritanya. Paham? Jadi maksimum 3, Bu. Maksimum 3. Nah, interval hanya untuk ngecek titik kita itu mana yang dipakai gitu dari interval itu. Jadi biar interval itu kalau misalnya kita bener atau salahnya gitu, Bu. Betul. Ibu pindah dulu ya, ini Ibu hapus, Ibu pindah ke whiteboard yang tadi jawabannya. Itu pindah, mana pindah? Oh, ada belum tanda plus. Oke, itulah cerita dari maksimum dan minimum. Kok belum copy paste? Kok nggak bisa? Tidak. Nggak bisa. Oh, bisa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum yang terakhir? Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi inilah jurus yang sering digunakan oleh ekonomi di sekarang ini. Ekonomi yang ini sekarang digunakan di ekonomi ya. Di ekonomi kita itu untuk mencari, biasanya ahli-ahli perusahaan besar itu analisanya kayak gini nih. Jadi orang matematik itu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan dengan mencari analisa. Perusahaan ini maksimum ketika mencapai X-nya itu bisa macam-macam ya. X itu bisa disebutkan sebagai banyaknya penjualan, disebut juga dengan banyaknya, tergantung kita mau menyimpulkan X dan Y itu hari apa banyaknya penjualan atau apa gitu, bebas. Paham nak ya? Caranya hanya singkat seperti itu. Ini ilustrasi sederhana aja. Kalau Bu, mana mau bertanya apa tadi, Bu? Tadi itu gimana cara ketemu jawaban 3, Bu? Gimana caranya? Ini, ulang lagi ya. Tadi langkah pertama kan nyari turunannya. Turunannya syaratnya apa? Harus sama dengan 0 kalau dia maksimum atau minimum. Setelah ketemu Y turunannya dicari dulu kan, turunannya sama dengan 0 kan. Akhirnya X-nya ketemu kan, X-nya itu 0 atau 2. Setelah ketemu X, masukkan ke Fx lagi. Ketemulah nilai Y. Y-nya 3 sama min 1. Pilih mana yang paling maksimal. Adalah yang paling gede. Hanya seperti itu. Paham ya? Ya, Bu. Oke, bisa kita tinggalkan. Tapi disimpan ya. Bisa disimpan dulu maksimum minimumnya, bisa? Bisa. Bisa ya. Coba sekarang kita latihan. 1 soal saja. Nomor yang gampang Ibu cari nomor berapa ya? Maksimal, minimal. Antum mau soal cerita atau soal biasa aja? Nih, Biasa aja. Oke, biasa aja nomor 16. Biasa aja. Nomor 16. Biasa saja. Boleh. Nomor 16 nih, silahkan dicoba. Ibu tambahin di sini dulu. Udah, ini ada di whiteboard nih. Silahkan dicoba, boleh ngirim ke WA atau di whiteboard. Ibu akan cek di WA siapa sudah ngirim tadi ya. Daril ngirim di WA nggak, Daril? Belum, Bu. Terus belum ngirim apa-apa. Oke, ditunggu ya. Ril, 2 hari ini Ibu cek di yang pendampingan jam ketiga itu loh. Tumben antum nggak ngisi. Isi nak ya hari ini ya. Iya, Bu.
Oke, yang lain beberapa ini Ibu WA-in selalu nggak ngisi. Hati-hati nak, ini bisa bahaya loh nilai antum kehadiran kalau nggak diisi. Nah, ini punya siapa nih? Yang tadi nih ya berarti ya. Udah. Yang terbaru belum ada nih. Oh, bukan. Belum ada lagi nih. Oke. Kemarin siapa aja ya? Banyak loh yang nggak ada pendampingan sesi 3 itu. Apa sih nak yang membuat berat untuk ngisi? Yang menghalangi, yang menjadi kendala? Soalnya suka kelupaan. Oh, Lupa. gitu. Nah, saya juga. Pas di WA di grup, ingat apa tetap lupa? Ngantuk Bu biasanya Bu. Karena kecapean Bu, jadi kadang nggak buka HP. Oh, jadi gini. Sama. Solusinya adalah jam 1 itu langsung antum isi ya. Nanti kalau misalkan hasilnya itu antum tulis aja dulu gitu ya. Habis itu nanti kalau hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi, antum balik lagi isi ulang gitu. Oh, Bu, tadi nyari X sama Y-nya gimana sih, Bu? Ibu ulang lagi ya. Maaf, bentar. Ibu ulang lagi yang mana nih? Tadi Ibu letakkan di whiteboard ya. Oh, salah. Nih, jadi langkah pertama salah lagi. Nih, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah cari turunannya sama dengan 0. Ketika sudah berarti dicari dulu kan turunannya ya. Turunannya sama dengan 0, ketemulah si X-nya. X-nya ketemu dari mana? Dari ini diolah. Kalau dia pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 1 kan langsung ketemu, nak. Berapa X sama dengan 0? X-nya ketemu kan. Habis ketemu X, X-nya masukin lagi ke sini nih. Nanti ketemu si Y-nya. Gitu, oke? Ya, X-nya Bu, X-nya masih bingung. Oh, Ibu ulang lagi ya. Jadi, contoh nih. Y kan sama Y aksen sama dengan 0. Berarti turunannya ini, nak. Turunannya X pangkat 3 berapa? 3X. X kuadrat. Kuadrat. Min 3X kuadrat turunannya berapa, nak? 6X. Min 6X sama dengan 0. Nah, karena di sini kan 0 ya, sama dengan 0. Nah, 3X kuadrat min 6X ini, kan ini bentuknya bisa diubah menjadi bentuk sederhana begini kan, karena dua-duanya memiliki 3X. Letakkan di luar 3X-nya. Sisanya berapa? Sisanya di sini ada 3X kuadrat. Oh, ada yang belum ditulis, yaitu apa? X1-nya. 1X-nya di sini. Letakkan X1-nya di sini. Karena dia milik bersama, ada tanda penghubung negatif kan, Ibu, terus tanda negatif di sini min kurang gitu ya, ke sini 6X. 6 itu kan 3 kali 2. Ini 3X sudah dikeluarin nih. Berarti tinggal berapa yang belum? 2. Nah, akhirnya dari perkalian ini berarti kan sama dengan 0 tuh. Berarti salah satu harus 0 atau dua-duanya 0 kan? Kalau salah satu 0 berarti 3X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, betul. X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Oh, iya, Bu. Gitu. 2. Ya, gitu. Paham ya? Ya, Bu. Coba lagi soalnya tadi. Mana udah Bu? Udah, coba kita cek di mana, di whiteboard? Iya. Yang nama. Asli Bu. Fasli, silahkan Fasli dijelaskan. Anak-anak baru nih. Cari Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan 0 dulu. Ini mah langsung Cari X-nya. Maaf. Nanti Kok dulu. hilang Fasli? Nggak ada gambarnya nih? Kok hilang? Oh, udah. Oh, udah. Udah. Ini anak sambil coret lagi Bu. Boleh. Nah terus kita masukin tuh persamaan turunan dari 3x kuadrat min 24x ke 7. Karena 3x kuadrat min 20, kita fokus aja langsung ke 3x kuadrat min 24-nya jadi 3x 6x 6x min 24 sama dengan 0. Nah, terus itu sebenarnya jadi X jadi 6 dikali X min 4 sama dengan 0. Nah, di situ kita ketahui bahwa X sama dengan 4. Nah, itu langsung dimasukin ke persamaan
yang Y-nya. Jadi 3 dikali 4 kuadrat min 24 dikali 4 ditambah 7. 3 terus itu jadi 3 dikali 16 dikurang 24 dikali 4 ditambah 7. Hasilnya min 41. Oke. Kita lihat ya. Ini benar ya. 6x min 24. 6-nya keluar. Iya, boleh. X sama dengan 4, betul. Masukin Y 3 kali 4 kuadrat min 24 kali 4 plus 7. Ya, betul. Ya, kalau tidak salah betul ya. Benar ya, benar. Oke, terima kasih Fasli. Ya, Bu. Kita cek siapa lagi yang mau presentasi, ada selain Fasli? Bentar, Bu. Nah, Di WA kayaknya tadi ada. Siapa ya, kita cek. Fatih nih, Fatih coba. Ini gimana cara memiringkannya ya? Ada yang tahu nggak? Nggak bisa ya? Dari HP bisa. Iya, kalau dari HP bisa. Kalau di ini laptop gimana caranya? Nggak bisa, nak. Laptop. Laptop, Bu. Biasanya laptopnya digituin. Diapain nih? Jangan dong. Ya udah, Ibu lihatnya gini aja, Antum gini juga lihatnya ya. Ini kita cek ya. 2x min 4 6. Nah, ini pindah ruas. Oh, yang Antum pindah yang ini ya, yang min 6 ya. Boleh pindah yang pindah ke sana min 6. Yang 6-nya boleh, benar. Benar ya. 1. Betul. 41 min 41. Oke. Daril coba kita cek. Ya, benar Ril. Benar. Oke. Pakai 100 ya. Salah. Kok itu? 100 dikasih donat. Donat atau permen? Oke, Tegar kita cek Tegar. Ini yang kapan nih? Yang tadi kayaknya ya. Bu, itu mah min 41. Oh, itu min 41 sekarang ya. Ibu tadi bacanya WI. Oh iya ya. Bukan, Bu. Oke. Benar. Kasih donat. Maaf, Bu, jelek Bu pengiran saya. Oh, nggak apa-apa, yang penting bisa dibaca, nak. Oke, siapa lagi nih? Jadi seolah begitu ya ceritanya. Kesukaan Antum maksimal dan minimal. Nah, Ihsan kita lihat. Ihsan. Oh, ini yang tadi kayaknya. Ada lagi yang baru? Belum ada ya? Oke. Ada pertanyaan ada di sini? Bisa dipahami seolah ya? Ya, Bu. Bisa dipahami. Kasih nilai sendiri. Nanti terakhir Antum yang ngisi nilai ya. Yang seperti biasanya. Sekarang penerapan yang ketiga. Ketiga udah. Berarti keempat. Apa coba? Ayo, apa dong? Kesukaan Antum juga nih. Keempat, apa? Nilai naik, nilai turun. Pinter mencari nilai naik dan turun. Kok Antum tahu sih? Keren banget. Udah. Kira-kira apa ya syaratnya kalau naik dan turun? Coba kita cek ilustrasinya. Ini ilustrasinya, ini dia nih. Ada sebuah fungsinya bentuknya naik, turun. Kira-kira nih pada posisi seperti apakah yang disebut sebagai fungsi naik? Yang pas saat dia titik mana? Coba tebak, Antum tebak. Titik puncak. Kesini, puncak ke sini ya, berarti Ibu tandain ya. Menurut prediksi, daerah ke sono tuh naik semua nih. Ke atas ini naik semua. Nah, terus mana yang turun? Yang turun ya, yang setelah naik semua itu. Ini, dan sini ya. Ini turun nih. Sini juga naik lagi nih. Ini prediksi kita nih. Coba, kalau secara teori matematik, cara melogikakannya begini. Suatu apapun gitu ya, dikatakan naik kan bentuknya begini, bener? Ya. Nah, bentuk begini itu menurut Antum turunannya itu positif, ataukah turunannya itu negatif, ataukah sama dengan 0? Ke atas. Turunannya itu adalah apakah dia positif, ataukah dia negatif, ataukah sama dengan 0? Positif. Positif, benar. Yang benar adalah ting positif. Kenapa positif? Oh, ya karena kalau misalnya
negatif Bu, ya turun Bu. Ya, betul. Nah, ini kebalikannya, ini kalau begini berarti ini adalah kurang dari 0 ya, negatif ya, turun ya. Nah, yang tadi standar kan yang kalau maksimum ya, maksimum minimum kan standar begini bentuknya. Kebayang ya? Jadi dari situlah ada syarat berarti syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya dikatakan naik. Ini juga Bila ya aksen lebih bisa dari betul, pinter. Y aksen lebih besar dari 0 itu sudah layak menjadi profesor nih, penemukan. Mantap Fazli, harapan umat. Prof. Ya. Fazli. Amin. Turun. Kita akan turun ketika apa? Syaratnya kurang dari 0. Inilah syaratnya. Terus gimana penerapannya? Penerapannya kita akan contohkan seperti ini. Ada sebuah kasus nih. Kalau kita melihat gambar, kita bisa tahu di saat titik mana dia naik, di saat titik mana dia turun. Masalahnya kita nggak tahu gambar, kita hanya dikasih tahu grafik seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan juga saat itu menganalisa. Jadi orang-orang di sana di Amerika, di luar negeri gitu ya, sering menggunakan, atau di negeri maju gitu ya, sering menggunakan analisa ini untuk melihat ekonomi sebuah negara itu naik apa turun gitu, dianalisa. Atau melihat juga perkembangan perusahaan naik apa turun, saham biasanya. Kalau kita kan nggak boleh ya main saham ya kalau Islam ya. Kalau mereka kan permainan saham itu prediksinya pakai gini nih, oh ini kalau menaik apa memasang di sini bangkrut nggak ya gitu. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya kita cek aksennya. Betul, pinter banget. Langkah pertama berarti Y aksen dicari dulu. Y aksen berapa nih? Itu 3x kuadrat 3x kuadrat 6x. terus 6 ya X min 9. 6x. 6 Betul. X min 9. Kalau pertama sama dengan 0 dulu kan Bu? Buat Dulu. Pertanyaannya apa dulu? Kalau pertanyaan dicari di manakah mereka naik gitu, di manakah mereka turun? Kalau naik berarti lebih besar sama dengan 0. Betul. Jadi ini pura-puranya disuruh nyari yang naik ya. Kita buat dia lebih besar sama dengan 0. Berarti persamaan apa tidak samaan nih? Tidak samaan Bu. Ya, hati-hati kalau mengerjakan pertidaksamaan. Inti dari pertidaksamaan itu kita harus tahu dulu garis bilangannya, terus bisa menempatkan posisi. Gitu ya. Gimana Pindahannya cara? Bu. Itu dibagi 3 Bu. Boleh, sederhanakan boleh. Bagi 3. Oke, pintar. Jadi apa? Kuadrat min 2x. X kuadrat min Kuadrat min 3 min 2x min 3. Ya, Ibu jadikan sama dengan dulu ya. Karena itu mau nyari garis bilangannya, posisi titiknya di mana. Oke. Di manakah dia? Berarti berapa kali berapa yang 3 itu supaya menghasilkan min 2. Min 3 berapa kali berapa supaya hasilkan 2? Ditambah. Min 2 kali 1. 1. Kok min 2 kali 1? Min 3 kali 1. Min 3 kali 1. Betul. 3 kali Sekarang 1. kita masukkan X min 3. X min 3. Ini kayak di bandara ya belajarnya, rasa bandara. Oke, sama dengan 0. Hati-hati Yuda pakai protokol kesehatan ya, semprot sana, semprot sini. Pakai masker. Nah, Ya, berarti Bu. X-nya berapa nih? Ketemu X-nya adalah X-nya 3, X-nya 1. atau X-nya sama 1. dengan X-nya min 1. Min 1. Nah, pertanyaan kita nih, apakah sudah selesai? Belum ya? Harus diapakan dulu? Masukkan ke sini. Cari plus minusnya Bu. Berarti satunya min 3, satunya 3. Pertanyaannya kita butuh hasilnya plus minus itu pakai yang mana? Di tengah-tengah Cari sini. X-nya. Ya, pilih X yang 0 atau yang bukan 0. Kalau Ibu suka ngetes dengan titiknya 0, karena apa? Paling gampang. Yang 0 aja biar gampang. Iya, betul. 0 kita pilih 0 ya. 0 ternyata 0 dari posisi tengah-tengah sini nih, 0. Kita masukkan ke sini 0-nya. Ting. 0, 0. Tinggal apa nilainya? Min 9. Min 9. Min 9. Berarti positif apa negatif? Negatif. Berarti sisanya adalah plus, sisanya plus karena dia kuadrat berarti selang-seling. Minta dia naik, berarti yang mana? Positif atau negatif? Positif. Positif berarti ke kiri, ke kanan. Nulisnya gimana? Nulisnya adalah X kurang dari min 1. Kenapa kurang dari, Bu? Karena ke kiri itu kurang dari ya. Yang satunya ingat-ingat ada tanda atau X lebih besar. X lebih besar. Betul. 3. Ini untuk yang naik. Berarti kalau yang turun
tinggal cari yang nilai negatif ya. Berarti Iya, Bu. tulisnya gimana? Yang naik ya, naik. Berarti X Mm-mm. Di X kan min 1 lebih kecil Lihat. dari X. Dia di tengah-tengah. Cara menulis yang di tengah-tengah, tuliskan batas dulunya. Batas dulu paling kiri min 1, paling kanan 3. Sisanya Ya. tinggal dikasih wing gitu, selesai. Jangan. Dikasih C, sudut C, apa ini bahasnya? Kurang dari gitu, selesai. Paham ya? Ini kalau turun. Oke, paham ilustrasinya? Itu tandain plus minusnya di gimana, Bu? Insyaallah. Tanda plus minusnya nyarinya gini, Nak. Pertama, dia kan pertidaksamaan. Langkah pertama, jadikan ke bentuk persamaan dengan tujuan mencari titik batasnya. Batas di sini. Setelah mencari titik batas, ambil salah satu titik bebas. Mau diambil titik di sini, titik di sini, titik di sini. Ibu mengambilnya titik 0. Kebetulan titik 0 ada di tengah-tengah. Kenapa pilih 0? Lebih gampang nyari perkaliannya. 0 kita masukkan ke sini. Jawabannya min 9. Min 9 kebetulan minus. Ya udah minus kan? Min. Gitu, Nak. Paham? Sisanya berarti plus. Kenapa, Bu? Kok selang-seling begini? Karena fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu ciri-cirinya ya selang-seling begini. Plus, minus, gitu kalau ada batasnya. Oke. Ya, kita tulis langkah-langkahnya. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya. Langkah-langkahnya kita tulis dulu. Dikatakan ini syaratnya dulu. Oke, berarti langkah pertama apa yang kita lakukan dulu? Cari aksennya. Mencari syarat dulu ya. Mencari syarat naik atau turun. Naik atau turun apa syaratnya tadi? Naik itu dia lebih dari aksen lebih dari 0. Lebih dari 0. Turun jika aksen lebih kecil 0. aksen lebih kurang dari 0. Jadi habis itu apa langkah kedua? Masuk turunkan persamaannya. Jadi ketemu persamaan, nanti ketemu apa? Ketemu tipot kan? Titik batas ya, batas di garis bilangan. Kemudian apa? Kemudian uji di mana? Uji titik ya. Uji titik yang hasilkan apa tadi? Syarat naik apa turun ya? Atau turun. Tuh, oke? Bisa dipahami semua 2 langkah ya. Inilah aplikasi yang diajarkan di kelas 11. Aplikasi yang lain ada nggak? Ada, banyak. Cuma belum levelnya. Level kita level ini dulu. Nah, Ibu simpulkan pelajaran kita hari ini ada penerapan turunan untuk mencari garis singgung, mencari maksimum dan minimum, mencari nilai naik dan turun. Masing-masing ada langkah-langkahnya. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kita cari contoh dulu deh. Contoh satu lagi. Contoh yang mau nanya? Boleh. Kan ini kalau yang cari titik minimum dan maksimum tuh berarti ada hubungannya sama titik naik turun. Enggak ada, Nak. Soalnya kan mirip aja gitu. Ya, miripnya ya tadi. Kalau naik itu adalah, jadi kan kita punya 3 ya. Kalau dia naik, Ibu simpulkan begini, maka turunannya adalah lebih besar 0. Kalau dia turun, maka turunannya kurang dari 0 gitu ya. Kalau dia stabil, nanti tuh disebut titik stasioner, stabilnya sebuah grafik itu ketika mencapai maksimum atau minimum. Ini adalah max min. Gitu, Nak. Paham? Max min atau disebut juga dengan stabil, ketika stabil, min, atau juga stabil, stasionernya. Titik berhentian lah bahasanya itu ya. Stasioner. Nah, filosofinya ya apa nih? Ya Allah, jeleknya. Ctrl Z aja, Bu. Ctrl Z jadi apa? Oh ya, coba ya. Iya, ngulang, Bu. Ctrl Z. Balik lagi. Hilang. Ya, biar nggak perlu dihapus. Oh, gitu. Iya, pinter, baiklah. Ini stasioner. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini, Nak? Insyaallah, Bu.
Nah, coba satu ini 25, nomor 25. Oh iya, sebelum Ibu akhiri waktunya udah habis ya. Jadi gini, sebelum PTS, biasanya PTS ujian harian, biasanya kan Ibu itu memberi kesempatan ke antum untuk menambah nilai karena khawatir ujian harian antum jatuh gitu sehingga enggak ya. Gimana caranya? Antum udah dibagi kelompok kan? Kelompoknya nanti Bu share. Kelompoknya ada nggak ya di sini? Kelas. Kelompoknya masih ingat nggak antum? Ingat Bu, kalau kelompok anak. Coba Ibu nanti share lagi di grup ya kelompoknya bicarain. Jadi intinya apa tugasnya? Siap. Satu kelompok ada berapa orang? Nggak tahu. 4 atau 5. Ini tenggelam nih kayaknya. Nanti harus dibagi lagi. Nah, nanti pokok bagiin ya kelompoknya. Jadi intinya gini. Ada PDF. PDF-nya ada 2. Yang satu modul limit, yang satu modul turunan. Benar? Benar. Iya Bu, ada Bu. Semua orang dalam kelompok itu ada sekitar 5-6 orang lah salah ya. Silahkan dibagi-bagi. Makin banyak antum mengerjakan dan setor WA ke Ibu. Setornya Wapri ya. Nanti Bu koreksi satu-satu. Nah, itu nanti antum tulis nama kelompoknya ya. Misalkan nama kelompoknya ini siapa ya? Ibu lupa nama kelompok antum. Kelompok 1 misalkan misal nih ya. Anwar kelompok 1. Nah, Anwar nulis nama kelompoknya ini. Anwar mengerjakan nomor 3 sampai 10 kan gitu ya. Nah, teman-teman yang lain jangan yang sama, yang lain juga gitu ya, biar merasakan semua gitu, biar banyak gitu. Akhirnya nilainya misalkan 100. Nah, Ibu total tuh satu kelompok ternyata total semua ngerjakannya dua soal ini di limit sama turunan itu ternyata totalnya ada 50 soal. Nilai antum berarti 100 semua ya 50 kali 100 tuh. Paham ya? Nah, ternyata ada kelompok lain tuh nilainya 1000 gitu ya. Berarti di kelompok lain itu dapat 100. Ini semua siswanya dapat 100. Kelompok yang satunya tadi 90 karena di bawahnya dia gitu. Paham, Nak? Oh, banyak-banyakan gitu. Ya, banyak-banyakan. Masya Allah. Banyak-banyakan. Nah, waktunya sampai kapan? Sampai hari ujian. Jadi antum ujian Ibu koreksi. Paham? Ujian kapan, Bu? Ujiannya minggu depan, hari Selasa. Masya Allah. Kan sekarang untuk belajar. Nah. Untuk belajar berkelompok, ingat ya, silahkan diskusi kelompok, jangan sampai nggak ada yang mengerjakan. Kalau nggak bisa, tanyakan ke kelompok itu mana yang nggak bisa dikerjakan bareng-bareng. Intinya biar semua orang itu dapat nilai gitu. Kalau ada misalkan satu kelompok itu tapi nggak setor sama sekali anak itu, berarti Ibu nggak kasih nilai ke anak itu. Ibu hanya kasih nilai ke anak-anak yang setor ke Ibu. Paham? Ya Bu, oke Bu. Walaupun nilainya dia 100 tuh, karena nilainya paling banyak tuh kelompok itu ngerjain. Tapi yang ngerjain cuma satu orang ya, Ibu kasihkan 100 itu ke satu orang itu. Tapi kalau 100 itu ngerjain semua, Ibu kasih satu orang semua. Paham ya? Paham. Gitu. Nah, nanti ujian hariannya nanti itu pakai GC, Nak. Jadi absen di GC kayak PTS tuh loh. Nanti Ibu kirim linknya yang absen di GC. Biar terlihat siapa yang udah masuk, siapa yang belum. Oke, bisa dipahami ya? Ya oke Bu. Ketua kelompok, pilihlah ketua kelompok supaya antum tahu lah. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Adnan ada? Hadir. Jadi ceritanya antum menilai diri antum gini. Loh, kok nggak bisa ditulis? Nggak bisa? Oh, udah. Jadi ceritanya satu hadir ya. Ibu, ya, Nak. Mau izin sholat zuhur dulu. Oh iya, Nak, ya. Nanti bilang titip ke temannya ya. Siapa tadi yang udah izin titip ke temannya? Nilainya berapa? Antum dulu deh. Antum dulu deh, nilainya berapa? Nomor absen? 2. Yusron. Absen berapa? Absen terakhir. 28 Bu. Oke, 2 ya? Iya Bu. 28. Jadi ceritanya, Nah, 1 itu diem aja. 2 sambil nulis. 3 sering nulis gitu, tapi ada yang beberapa kali nggak ikut. Nah, 4 itu semua hampir ikut, cuma sekali 2 kali nggak ikut. 5 ikut terus. Nah, 5 plus itu dia aktif. Tadi telat Bu. Siapa yang telat? Saya Bu, telat. Tunggu. Siapa nih? Ibu lihat dulu. Yusron. Oh, Yusron. Oh, iya, Nak. Ya. Nanti jangan lupa lihat YouTube-nya ya. Oke. Nah, ini ceritanya. Terima kasih sudah jujur, Yusron. Nah, yang 5 plus ini, Nak, yang dia ikut aktif dikte Ibu suruh nulis apa, walaupun dia nggak presentasi tunggal, tapi tetap aktif berkata-kata. Ya, ikutlah ngomong, menjawab gitu ya. Kalau aktif banget dia presentasi 5 plus gitu. Oke, siap ya, Ibu mulai dari ya, Bu. Anwar berapa Anwar? Ini aksesnya nggak ngelihat ya? Ada kok. Lihat Bu. Ini masih loading. Maksudnya
Oh, yang tampilan absen ya? Masih PDF. Tampilan absen. Masih soal. Masih Belum soal ya? diganti. Masih Iya, tampilan Oke, masih oke. soal. Ibu ganti dulu. So. Ibu ganti dulu. Oke, sip. Yuk. Adnan tadi berapa Adnan? 3. 3. Anwar 4. 4. Daril? Halo Daril. Daril? Kok nggak ada Daril? Nggak mungkin. Di kelasnya. 3 mungkin. Daril? Tadi store semua. Iya, Berapa Daril nilainya? 3 mungkin. 3. Yakin 3? Antum nggak ikut semua? Perasaan ikut tadi. Ya ikut. Ikut Ikut semua kan? terus sih. Ya udah, kalau ikut semua 5 nak, walaupun nggak bersuara. Ya. No, Dive. Ya, Bu. Berapa nak? 1. 1. Ada kendala? Ada yang ditanyakan? Enggak ada, Bu. Jaringan ya? aja, Bu. Oke. Jaringan. Oke. Zikru berapa Zikru? 2. 2. Faza 3, Bu. 3. Fatan 1, Bu. 1. Ada kendala Fatan? Nggak ada sih. Paham? Insya Allah Oke, sebagian ada yang paham juga. Yang belum paham boleh Ibu atau tanya kelompoknya ya, biar tidak ketinggalan. Oke? Oke, Bu. Fatih, ada nggak? Hadir, Bu. Berapa nak? 4 sih, atau 3 ya? 4 atau 3? Ya Allah. Ngerjain semua sih, cuma nggak jarang ngomong. Ya berarti 5. Kalau ngomong kan plus, kalau ikut semua 4 berarti aja, 5. Bu. 4. 4. Merendah sekali. Ya udah. Hadin. Ya, Bu. Berapa? Ngerjain 2 aja deh, Bu. 2. Oke. 2 itu nulis aja loh, nggak ikut ngerjain soal. Iya, tadi ngerjain sih, Bu, tapi 1 doang. Ya berarti 3. Hanung 1, Hanung 2, Hanung 3. Hadir, Bu. Oke, berapa? Hampir aja. Berapa, Nung? 3, Bu. 3. Bapaknya? Oke. 3. Ikhlas Ya, Bu. berapa? 3 atau 4 ya. Antum ikut semua nggak tadi? Apa sih? Nyatet. Terus ngerjain. Terus aktif bertanya juga, Bu. Ya itu 5 tuh, 5 Oh, plus. 5 ya. Akmal. Halo Akmal 1, Akmal 2, Akmal 3. Hangus. Nanti cek lagi nanti. Rizky, ada nggak? Ada, Bu. Saya 2 paling. 2 paling. Oke. Nabik, soalnya- ada nggak? Ya kenapa? Soalnya kenapa, nak? Iya, Bu. Tadi aktif cuma sekali 2 kali aja. Oh, Tapi nggak berarti kedengaran. 3 lah. Iya. 2 aja, Bu. 2. Serius, Bu. 2. Oh, 2. Ya udah. 2 itu nulis doang loh, nggak aktif. Iya, 2. Oh, ya udah. Gak apa-apa, Bu. Nabik ada, Nabik 1, Nabik 2, Nabik 3. Hangus. Nanti cek lagi dah. Nomor selanjutnya, Virus ada nggak? Faizul. 2, Bu. Jul. 2. Oh, maaf Faizul. Iya. Berapa? 2 apa 3? Ana 2, Bu. Oke, 2. Raffi 2, Bu. 2. Sadam. Ada, Bu, Sadam. Berapa, nak? Hadir, Bu. Berapa, nak? 1, Bu. Tuh, ada kendala Sadam? Ada yang ditanyakan? Insya Allah, Bu. Insya Allah apa nih? Insya Allah. Harus jelas insya Allah apa nih? Iya, Bu. Insya Allah ditanyakan ntar. Oh gitu. Sultan, ada pertanyaan. Sultan ada nggak? Ada, Bu. Berapa, nak? Lamanya. Berapa, Sultan? Sinyal kali, Bu, sinyal. 1, 2, 3, 4, 5. Javan bukan atau? Sultan, halo. Ya, Bu. Berapa, nak? Jaringan nilainya? mungkin, Bu. Aja deh, Bu. Hah?
Oke, 4. Ibu dengarnya 4 ya. Berapa? 4, benar? Syafiq berapa, Fik? 2, Bu. 2. Tumben, Fik, antum 2. Sakif, Hadiru. berapa, Nak? 3, Bu, 3. 3, oke. Wildan. Halo, Wildan. Katanya mic-nya rusak, dia 2 aja, Bu. Oh, 2, oke. Zaki. 1, Bu. 1. Ada kendala nggak, Ki? Nggak ada, Bu. Nah, kalau ada pertanyaan bilang ya. Rifat Iya, Bu. berapa, Fat? 2 aja, Bu. Nyatet doang. Oke, 2. Sultan berapa, Sultan? Kok ada 2 Sultan ya? Sultan Sultan. Abian. Ya, Bu. Panggilan Yang apa? awal Sultan Zafar. 2, Bu. 2. Antum panggilan apa? Arya apa Sultan? Sultan. Iya. Syawal. Halo, Syawal. Syawal 1, Syawal 2, Syawal 3. Hangus. Tegar, ada nggak Tegar? Ada, Bu. Berapa, Nak? 4 aja. 4, oke. Yuda, naik pesawat. Yud. Antum berapa nilainya, Yud? Iya, Bu. Cuma nanya-nanya doang tuh sama itu doang. Oke, bertiga. Tapi itu ikut ngerjakan nulis nggak di pesawat gimana? Enggak. Enggak, ya udah. Tapi aktif nanya, ya udah 4 dah. Ikut terus kan? Ikut aktif ini terus kan ya? Ikutin terus kan ya? Iya, Bu. Ikut. Cuma nggak on cam aja. Oke, baiklah, nggak apa, Nak. Nanti malah Ibu lihat udara terbang. Oke, kita cek ya. Akmal ada nggak? Akmal. Tadi teman-teman lihat Akmal nggak di Zoom? Ibu kok nggak lihat ya? Ada yang lihat nggak Akmal? Nggak ada? Oke, nggak ada jawaban. Nabik, ada yang lihat Nabik nggak, Nak, tadi? Nabik ada di Zoom. Cuman Sekarang ada nggak dia? Kayaknya nggak ada. ada di Zoom tapi nggak ada respon. Coba kita cek ya. Nabik. Sekarang masih ada nggak? Nabik. Halo, Nabik. Ada nggak sekarang, Nak? Ketemu nggak antum? Masih, Bu, masih ada di Zoom. Ya udah ada. Tapi kita kasih tanda tanya ya. Oke. Ini aja deh. Ini 1, ini setengah karena nggak tahu ada apa nggak. Jangan-jangan bobo. Nggak jadi deh. Kasih tanda tanya aja. Oke. No respon. Nabik, tunjukkan dirimu masih ada, Nak. Masih hidup, Nak. Nggak ada suara. Sawal. Halo, Sawal. Syawal, ada nggak di Zoom? Razik. Sawal. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada di Zoom. Entahlah. Oke, itu aja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Ingat ya, Nak. Kalau ada pertanyaan, belum paham, jangan segan-segan bertanya. Karena Ibu senang kalau antum bertanya, antum artinya udah usaha untuk mau belajar, benar? Ya, Bu. Oh ya, Bu, Akmal tadi ke toilet katanya. Akmal ke toilet. Oke, Akmal yang mana nih? Itu, Bu, Nomor 13. Oke, berarti ada ya? Ada. Nilainya berapa? Tadi. Berapa, Bar? KM. Nanti bertanyain. Oke, Nak. Jadi gitu ya, silahkan ditanyakan. Kalau masih belum paham, boleh wapri atau mau di grup juga boleh. Kalau pas jam matematik, kalau di grup berarti ya. Itu dulu, mohon maaf. Aduh, waktunya molor banget ya. Mohon maaf ya, selamat istirahat. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Dan Ibu doakan, antum semua di sini menjadi orang hebat. Minimal pemimpin yang sukses lah. Sukses memimpin. Membangkitkan umat Islam lagi dalam kejayaannya. Dengan ilmu tentunya ya. Kita akhiri dengan ilmu barokah. Kita akhiri dengan doa majelis. Oh iya, dan yang pasti semoga antum tetap sehat ya, tetap sehat, tetap bahagia. Antum dan keluarga juga, sehingga tetap bisa fokus belajar. Kita akhiri dengan doa majelis istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tolong. Mau bihamdika la ilaha illa anta